Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oh, dengan Tito ya yang kemarin menghubungi saya untuk jadwal konseling online ya. Iya Pak, benar sekali Pak. Saya Tito. Oke, Tito. Dikarenakan kita kemarin baru sekilas saja ya tentang perkenalannya, boleh dikenalkan kembali Tito, dipersilakan. Baik Pak, nama saya Tito Bintang Ibrahim. Bisa dipanggil Tito. Umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Bogor, Jawa Barat. Untuk kegiatan saya masih sekolah kelas 12 SMK. Oke, salam kenal ya Tito. Saya juga akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farhan Setiawan. Bisa dipanggil dengan Farhan. Pak Farhan juga boleh. Saya bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Umur saya 23 tahun. Saya di sini sebagai seorang konselor yang diharapkan dapat membantu Tito dalam mengatasi masalah yang sedang Tito rasakan pada saat ini. Jadi seperti itu Tito. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Kak. Tidak ada yang harus tidak ada yang saya perkenalkan lagi. Salam kenal juga ya Kak. Oke, baik. Senang sekali kita dapat bertemu pada pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan konseling online yang telah dijadwalkan kemarin. Di sini saya sebagai seorang konselor akan semaksimal mungkin membantu Tito dalam mengentaskan masalah yang sedang Tito alami. Sebelumnya, apakah sudah pernah melaksanakan konseling secara online? Sebelumnya saya belum pernah sih Kak. Ini mungkin yang pertama mungkin buat saya untuk secara online. Oke, biasanya offline aja ya. Iya, biasanya offline aja sih Kak. Oke, Tito, terima kasih telah bersedia melaksanakan konseling hari ini. Ada beberapa hal yang Tito harus tahu terlebih dahulu tentang konseling online ini. Sebenarnya sih tidak ada perbedaan yang sangat jauh ya antara konseling offline dengan yang online. Yang membedakan hanyalah kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung dan bisa melakukan konseling di mana saja. Nah, dalam pelaksanaan konseling online ini, Tito boleh mengemukakan segala permasalahan yang sedang Tito alami. Jadi, di sini Tito tidak perlu takut ya, atau malu, atau khawatir atas segala yang Tito ingin ungkapkan. Di sini tentu saya akan memegang teguh asas kerahasiaan. Saya tidak akan membocorkan segala Baik Pak. informasi yang kita bicarakan pada hari ini ke pihak manapun. Jadi, Tito tidak perlu khawatir dalam menyampaikan segala permasalahan pribadi yang sedang Tito alami. Jadi di sini si Tito bisa menyampaikan segala permasalahan yang Tito alami secara terus terang tanpa ragu-ragu dalam menyampaikannya. Jadi saya akan merahasiakan semua yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan kecuali jika diperlukan dalam rangka alih tangan kasus atau mencari solusi yang tepat lain, ini tentu juga harus seizin Tito. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Baik Pak, sudah paham saya. Nah, kalau sudah paham dan sudah jelas semua, kita bisa langsung memulai proses konseling pada pagi hari ini. Jadi, kira-kira permasalahan apa yang sedang Tito alami nih? Jadi gini nih Pak. Iya. Saya itu selalu nggak bisa lepas dari gadget gitu loh Pak. Oh Kayak iya. saya pengen banget tuh bisa lepas dari gadget. Terus saya tuh bingung kayak kan selama kelas 10 11 itu kan kita pandemi nih Pak. Oh iya betul. Dua Nah, tahun ya. saya tuh udah terbiasa pakai handphone segala macam untuk kegiatan sekolah, untuk nyari tugas segala macam. Nah, ketika kelas 12 saya sudah offline lagi, itu tuh saya kayak dari pulang sekolah sampai malam tuh saya tergantungan banget sama gadget. Kayak Iya. saya pulang sekolah, habis pulang sekolah, saya nggak misalnya saya ngerjain PR dulu deh, ngerjain PR dulu apa ngerjain tugas dulu yang harus saya kerjain. Terus Iya. ketika saya udah selesai, saya bingung mau ngapain lagi. Oh iya. Akhirnya saya beralih ke gadget. Ketika saya udah kayak ah harusnya nggak kayak gini nih, harusnya saya nggak gadget aja gitu kan. Harusnya saya keluar, saya main mungkin main sama teman-teman. Abis itu pulang, saya ke gadget lagi Pak. Nah Iya. itu saya bisa sampai gimana? Saya bisa sampai begadang gitu loh Pak. Saya main gadget bisa saya nggak tidur. Kadang-kadang saya nggak tidur buat main gadget aja. Jadi kayak saya bergantungan banget tuh sama gadget. Nah, saya tuh pengen apa bisa ngurangin gadget saya tuh Pak. Saya harus mulai dari mana, harus kayak gimana.
harus kayak gimana pokoknya tuh Pak supaya saya nggak tergantung sama gadget banget tuh Pak. Oh, jadi seperti oh jadi karena kebiasaan dari kelas satu ya, salah satu SMK ya udah mulai online ya. Iya bener Pak. Ya, jadi kelas tiganya sulit banget jadi gadget. Memangnya Tito kalau main gadget tuh ngapain aja? Apakah game, sosial media, streaming, atau bagaimana Tito? Saya sih paling game sama streaming sama kadang-kadang sosial media sih Pak. Yang paling parah sih saya streaming sama sosial media sih Pak. Iya, Kayak makan buka waktu banget ya. Instagram, Twitter. Iya, karena ketika saya udah buka itu tuh saya pasti lupa banget sama waktu. Kadang-kadang saya buka jam 9 malam nih Pak. Tiba-tiba udah jam 12 atau jam 1 pagi aja gitu loh Pak. Iya. Ya, kayaknya emang Tito kecanduan ya, agak kecanduan terhadap gadget. Memangnya kira-kira nih, bagaimana bagaimana perasaan Tito jika lepas dari gadget? Misal sehari atau setengah hari saja deh tidak mau main gadget, gimana kira-kira perasaan Tito? Eh, kalau saya tuh merasa nggak tenang Pak. Kayak kurang tenang gitu Kak. Ada yang ganjel gitu kalau misalnya saya nggak buka Twitter atau buka Instagram gitu. Itu kayaknya ada yang kurang aja buat diri saya. Bosan gitu ya, takut ketinggalan ya? Ah, betul banget Kak. Takut banget saya ketinggalannya. Iya. Karena eh, kan info-info info-info dari sosial media itu kan kayak lebih kayak penting aja gitu menurut saya. Ya, kira-kira berapa lama sih Tito dalam sehari memainkan gadget ini? eh Mungkin pagi setelah bangun tidur saya pasti buka gadget. Itu kalau sekarang udah kadang-kadang udah mulai offline ya Kak. Kadang-kadang offline, kadang-kadang Iya. online. Itu pulang dari itu atau setelah saya nge-zoom itu saya pasti buka gadget sampai malam. Kalau Ya, udah malam, abis itu kadang-kadang sampai kelupaan aja gitu. ya Jadi kadang gak ya nentu aja gitu, Kak. kadang begadang kita tadi ya. Iya, Ya, memang sepertinya kamu sulit lepas dari gadget. Mungkin wajar sih ya, karena teknologi yang masif ini seperti sekarang ini, apalagi kamu dari kebiasaan dari kelas 1 SMK dan kelas 2 SMK selama 2 tahun ini belajar secara online. Apalagi selama pandemi ini bener banget kemarin, tuh, Kak. ya kegiatan pembelajaran semua melalui gadget. Bener, Kak. Ya, sebaiknya sih kamu memang harus mengurai gadget ini ya, apalagi sekarang kamu sudah masuk secara online terus-menerus ya. Iya, bener banget, Kak. Saya tuh udah sekarang kadang udah masuk offline sekarang. Walaupun kelihatannya kayak saya udah offline nih, tapi gadget tuh kayak penting gitu bagi saya. Kayak Iya, susah banget buat di stop gitu. Makanya saya iya. pengen banget stop gitu, Kak. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, apakah Tito udah berusaha gitu untuk mengurangi pemakaian gadget Tito sehari-hari? Sudah, Kak. Kayak misalnya saya kadang-kadang lebih kayak udah misalnya nih saya pulang sekolah atau misalnya selesai online kelas, saya nyari kegiatan lain. Cuman tuh kadang-kadang ya begitu Kak. Kadang-kadang saya megang lagi gadgetnya. Makanya nih Kak, saya pengen tanya nih, kira-kira saya harus ngapain gitu buat ngurangin lagi. Oke, kalau untuk bagaimana cara menguranginya sih, kalau menurut saya coba pelan-pelan dulu ya, dikurangi cara main gadgetnya. Misal saat ini masih bermain gadget 5 sampai 8 jam sehari setelah pulang sekolah. Nah, besoknya tuh bisa dikurangi sedikit-sedikit. Kalau di gadget kan biasanya ada tuh ya pengaturan waktu untuk membatasi pemakaiannya ya. Nah, itu Ini bisa ada tuh Kak. sebagai langkah awal Tito yang bisa Tito jalankan. Kalau menurut saya sih pelan-pelan dulu ya menguranginya. Jangan langsung mengurangi secara signifikan gitu. Pasti tentu Tito akan merasakan sulit sih. Iya Kak, pasti sih kayak saya mungkin akan mencoba sih buat nguranginnya. Ya, tadi Tito juga udah mengatakan ya kalau bosen tidak bermain gadget. Kalau menurut saya Tito bisa tuh banyak-banyak bersosialisasi dengan teman dekat atau teman di sekitar rumah Tito, bermain, berjalan-jalan atau mengerjakan tugas bareng-bareng secara teman gitu.
Apalagi kamu sebentar lagi ujian ya, kelas 12 ya. Jadi Iya, bisa ya, benar. jadi bisa aja kamu ajak teman sekolah kamu gitu. Jadi bermain bareng atau belajar bareng. Penting sih menurut saya untuk memperbanyak sosialisasi sama teman. Dikarenakan sosialisasi juga bisa mengurangi kecanduan terhadap gadget kamu. Iya benar juga sih Kak. Emang saya sih jarang banget kumpul sama teman-teman sekolah tuh emang rada jarang sih. Karena kan emang lebih kayak ke gadget deh kemarin juga. Iya, yang paling penting sih kamu bisa mengatur waktu ya, yang kamu miliki sehari-hari. Kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus bermain, kapan menggunakan gadget dan sebagainya. Menurut saya harus sekali sih eh, mengatur jadwal kamu sebaik mungkin saat setiap harinya. Iya sih Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Nah ini juga nih, mungkin kamu memang kecanduan gadget dan sulit untuk tidak memainkannya. Tetapi saran saya sih jangan secara total ya, kamu berhenti bermain gadget karena gadget ini tentu ada positif dan negatifnya juga. Kalau gadget kamu digunakan untuk belajar, mencari informasi, mencari referensi pembelajaran, ya tentu kamu tetap harus gunakan gadget ini. Tapi lain halnya jika memang kamu lebih banyak negatifnya seperti sosial media yang terus-menerus digunakan atau streaming ya tentu jangan sampai kecanduan sih saran saya. Intinya kamu bisa mengatur porsi waktu kamu aja sih terhadap kegiatan kamu sehari-hari. Iya betul Kak. Baik. Nah, saya ingin bertanya juga nih, kamu kan setiap hari berbagian gadget terus-menerus ya? Apakah kamu sudah merasakan dampak fisik atau psikis yang kamu alami? Kalau kelamaan sih, iya Kak kayak kepala pusing, terus kadang-kadang leher nyeri banget. Kayak apa ya, kayak sakit gitu, kayak salah bantal gitu, mirip-mirip kayak salah bantal. Ya, karena Terus kelamaan ya. kadang-kadang badan juga pegel-pegel gitu. Iya Kak. Nah, itulah tuh sebaiknya kamu pikirkan dampak fisik dan psikis terhadap kamu. Karena tentu tidak baik untuk kesehatan kamu ke depannya. Apalagi kalau main game tuh ya, kadang kalau kita kalah, ada aja tuh marah-marah sendiri ya. Atau kesal sendiri, itu mungkin bisa menjadi salah satu dampak psikisnya. Oh iya benar. Bisa saja kamu mengalami insomnia atau kesulitan beristirahat dengan tenang di malam hari itu, seperti yang kamu tadi katakan sering begadang ya. Iya, tapi kadang-kadang tuh Pak, kalau Kak, kalau misalnya apa saya begadang nih, kadang-kadang saya insomnia. Tapi kadang-kadang kalau kadang-kadang sering begadang itu kan kadang-kadang bisa jadi insomnia. Nah, tapi saya beda Kak, kayak begadang, emang terkadang saya bisa sampai pagi. Cuman kadang-kadang saya bisa gitu Kak, buat ngebatasin, buat gak main, buat sampai malam banget kayak gitu loh, Kak. Oh, berarti masih ada bagusnya ya, kamu masih bisa membatasi kalau malam hari ya. Iya Kak, itu kadang-kadang masih kayak lebih tahu diri aja gitu Kak. Kayak oh udah malam nih, udah lebih istirahat aja gitu loh. Oke, baik seperti itu Tito. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Iya Kak, sudah cukup jelas Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Tito. Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan setelah konseling ini selesai? Saya kemungkinan bakalan, nggak kemungkinan sih, emang saya harus kayaknya harus mengurangi, tapi secara mungkin lebih perlahan sih Kak. Kayak tidur lebih terjadwal atau mungkin main gamesnya atau streamingnya itu saya lebih tahu waktu atau kayak gimana segala macam. Terus mungkin saya eh, ngejadwalin kegiatan saya sehari-harinya nanti, dan mungkin saya juga akan menambah aktivitas kayak bermain sama teman-teman, ketemu sama teman-teman, belajar sama teman kayak gitu sih Kak. Iya, betul sekali Tito. Kamu pertama-tama bisa tuh melakukan hal-hal tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada permasalahan yang belum tersampaikan? Sudah cukup sih Kak. Sudah tersampaikan semua sih masalah saya. Oke, baik Tito. Jika sudah cukup, saya akan menyimpulkan permasalahan yang telah kamu sampaikan tadi ya. Jadi saat ini kamu sedang mengalami kecanduan gadget, sulit untuk mengurangi pemakaian gadget. Seperti yang kita sudah bicarakan tadi, mungkin langkah pertama yang kamu bisa lakukan secara perlahan ya, mengurangi pemakaian gadget tersebut. Bisa dengan kamu mengatur di pengaturan gadget kamu, tuh bisa tuh untuk langkah pertama. Selanjutnya kamu bisa menyusun jadwal harian. Nah, ini juga penting nih agar kegiatan kamu sehari-hari dapat terjadwal dengan baik. Dan yang terakhir, kamu mungkin bisa seperti yang tadi dikatakan bisa
lebih bersosialisasi dengan teman-teman kamu agar tidak merasa bosan gitu jika tidak sedang bermain gadget. Hmm, ya, ya benar sekali sih, Kak, seperti itu pasti. Ya, nah Saya pasti kira-kira melakukan itu. bagaimana perasaan kamu saat ini? Apakah ada perubahan? Ya, kalau dari tentu dari sayanya pasti ada perubahan, Kak. Saya kayak mendapatkan banyak masukan yang baik, jadi lebih tahu bagaimana cara mengenai kesalahan yang saya lakukan dan menurut saya jadi lebih tenang sih, Kak, sekarang. Ya, baik, sudah dapat kita simpulkan ya sama-sama tadi terhadap permasalahan kamu tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih ada yang belum tersampaikan? Sudah cukup sih, Kak. Oke, untuk sesi konseling hari ini sudah hampir selesai dikarenakan kegiatan konseling ini tidak cukup sekali ya, tidak cukup pertemuan sekali saja, maka kita akan membuat kontrak konseling selanjutnya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Bersedia kok, Kak. Nanti sepertinya juga akan ditanya lagi tentang perkembangan saya sih, Kak. Ya, betul sekali Tito. Saya akan melihat perkembangan kamu ya, apakah kamu sudah dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tadi. Jadi kira-kira kapan kamu bersedia untuk konseling online selanjutnya? Kemungkinan bisa 2 minggu setelah ini sih, Kak. Di hari dan di jam yang sama seperti hari ini aja sih, Kak, supaya sesuai waktu aja. Oke, nanti saya akan chat kamu kembali ya. Oh, baik, baik, Kak. Oke, terima kasih Tito telah bersedia menjalankan konseling online hari ini. Sangat senang sekali bisa bertemu pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kali ini dapat membantu dan memberikan manfaat atau sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang sedang kamu alami. Tentu kamu di sini diharapkan ya nanti dapat mengatasi masalah yang sedang kamu alami secara mandiri ya. Oke, Kak, baik. Terima kasih, Kak. Tentu sangat banyak manfaat yang saya dapatkan di pagi hari ini. Saya izin pamit ya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Tito. Sampai ketemu konseling berikutnya ya.